Happy cuan buat semuanya yang mengikutin tadi live trade kita. Tadi pagi sesi 1 sudah cuan di BKDP, ada juga di Zata, di BP meskipun sesi 2 tadi sempat ARB tapi di closing balik lagi 183. Lalu ada di Cem Waran yang di notis sama Mas Nanda ya. Terima kasih dan saya minta maaf di IELS. Is okay overall harusnya teman-teman cuman ya tinggal manajemennya seperti apa. Dan juga selain itu di share tadi di channel Prial BP average-nya di 179 dan saya masih pegang yellow, saya average di 82. Mungkin itu ya. Jadi semoga besok lebih menarik. Dan IHSG ternyata ditutup 0,73% minus. Nah ini faktor dari news yang beredar, bukan news yang beredar ya, yang ada di mana Kamis dini hari The Fed itu mengumumkan bahwa dia menaikkan suku bunga. Dia menaikkan suku bunga sebesar 0,50% ya. Why? Kenapa hal itu dilakukan oleh The Fed? Sesimpel mereka ingin menurunkan tingkat inflasi yang ada di negara mereka, di Amerika. Karena kondisi sekarang inflasi mereka itu di angka 5%. Ekspektasi inflasi konsumen ya ini ya. Sebelumnya di angka 5,9 dan ya deket-deket ini akan ada news lagi ya, potensi pengennya mereka menurun ya 5,2. Tetapi mereka tetap akan terus menaikkan suku bunga menurut saya karena Powell sendiri ingin, Powell atau Biden ya saya lupa, dia ingin menjaga ya inflasi di Amerika itu flat di angka 2-3%. Dan ini kan butuh PR banget ya 2-3. Nah itu perihal The Fed ya, dan direspon oleh market Dow Jones itu turun. Satu itu. Yang kedua, what the next? The next dalam artian kedepannya ini The Fed apakah akan menaikkan atau menurunkan lagi? Kalau dengan tujuan dari Powell atau Biden tadi yang pengen inflasi dijaga 2-3%, harusnya mereka menaikkan lagi suku bunganya. Tetapi bertahap ya. Let's say sampai 2023 kuartal pertama. Itu menurut saya mereka akan terus menaikkan perlahan-perlahan untuk menurunkan inflasi. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia harusnya bulan ini kan juga mereka akan ada rapat BI, harusnya mereka akan menaikkan suku bunga lagi. Kenapa? Untuk menjaga jarak dengan The Fed, tidak terlalu dekat jaraknya. Spread ini tidak terlalu mepet lah. Sekarang kan jaraknya 0,75% ya. Nah, pasti investor luar negeri akan mau berpikir ulang ya kalau jarak ini terlalu pendek, terlalu dekat. Kenapa? Pasti akan berpikir ulang perihal ngapain saya naruh uang saya di negara yang masih berkembang. Alangkah lebih baiknya saya menaruh di negara maju dengan kecepatan ekonominya lebih besar. Satu itu. Yang kedua, walaupun spreadnya atau tingkat suku bunga yang dihasilkan itu lebih rendah kalau naruh di negara maju, tetapi ada poin lebih yaitu perpindahan atau kurs itu tadi. Kurs dari dolar ke rupiah atau kurs ke you name it lah. Itu akan menjadi sentimen atau nilai lebih dari dolar itu sendiri. That's why kita melihat data di IHSG-nya sendiri sejak bulan Agustus sampai hari ini tadi asing sudah keluar sebesar 21 triliun dan ada inflow sebesar 6 triliun. Kalau di total masih outflow sebesar 15 triliun. Only sejak awal Agustus, hanya Agustus saja. Itu yang poin utamanya, hanya 2 minggu bisa dikatakan. Sangatlah besar 15 triliun keluar untuk semua market. Kalau kita batasin ke market reguler, yang keluar hampir 17 triliun, sedangkan yang masuk hanya 1,5. Itu pun masih besar ya, masih di atas 15 triliun. Dan overall didominasi oleh big cap. Ada Bank BCA, ini saya kembalikan lagi ke all market.
overall didominasi oleh bank big cap, ada Bank BCA, ada Telkom, ada Mandiri, ada Astra, ada BNI, ada UNTR, ada BRI. Semuanya overall market cap-nya besar yang mempengaruhi dari IHSG itu sendiri. Itu melihat kondisi seperti itu, kita melihat ya, kedepannya IHSG akan seperti apa? Kedepannya IHSG akan seperti apa? Kalau saya melihat sendiri di IHSG, setelah penurunan dalam, ada kenaikan di tanggal 13 atau hari Selasa, di mana saat hari Senin saya mengatakan, menganalisa bahwa kenaikan ini mentok paling sampai kotak warna hijau. Teman-teman bisa tonton video di hari Senin, saya mengatakan seperti itu, dan benar, Kamis dia sentuh di 6.860, high-nya di 6.854. After that dia turun lagi sampai hari ini tadi. Nah, itu menunjukkan bahwa memang tanda-tanda IHSG ini naik kembali untuk uptrend itu saya rasa dalam jangka pendek tidak akan terjadi. Itu kondisinya. Akan ke arah kemana? Kalau IHSG-nya sendiri ini ada pattern head and shoulder, ini sudah capai targetnya. Nah, setelah itu dia naik, terus ini turun lagi. Kita lihat akan seperti apa. Apakah ini ada pattern bisa dikatakan inverted cup and handle? Saya merasa tidak, karena penurunan waktu jebol di angka 6.800 tidak didukung volume yang kuat. Tetapi ini juga perlu di warning buat teman-teman. Ini bukan bisa dikatakan akhir dari penurunan. Jadi saya menilai satu, kembali ke tadi, The Fed akan menaikkan lagi suku bunganya, dan itu akan mempengaruhi jumlah investor di Indonesia, investor asing maksud saya. Kemungkinan mereka akan melakukan outflow, mereka akan melakukan taking profit, mereka akan keluar terlebih dahulu untuk kembali ke US. Itu hal yang possible, itu hal yang sangat mungkin terjadi. Jadi IHSG kemungkinan besar ya akan turun, let's say sampai sampai kuartal pertama 2023. Saya melihat belum ada tanda-tanda IHSG secara short term ini mengalami kenaikan yang bisa dikatakan lebih enak, lebih asik lah ya, seperti di awal 2022. Saya melihat belum ada lah untuk arah ke sana. Lantas apa yang saya lakukan melihat kondisinya seperti ini, secara makroekonomi seperti itu, IHSG-nya juga seperti itu, apa yang harus dilakukan dan apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan yang pertama adalah saya switching portofolio, saya hanya fokus ke portofolio scalper saya merubah cara trading saya lebih ke bisa dikatakan mulai scalper, sering melakukan scalper dibandingkan swing, karena marketnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat di channel ya, 3-4% saya buang, 3-4% saya jual, ya karena memang kondisinya seperti ini. Jadi saya yang pertama melakukan switching porto, saya lebih fokus ke scalper. Satu itu. Yang kedua, saya mencoba untuk mulai memantau dalam tanda kutip saham-saham yang sudah mengalami penurunan sangat dalam. Itu karena dari situ kita harus melihat opportunity yang ada ya. Karena ada rules yang tidak tertulis di mana apa yang naik kencang akan turun kencang. Begitu sebaliknya. Jadi saya menilai ada banyak sekali beberapa saham yang sudah turun begitu dalam, jadi bisa dikoleksi. Dan saya akan melakukan metode buy on weakness secara bertahap. Itu yang kedua itu. Dan yang ketiga yang saya lakukan adalah saya menjaga diri saya untuk tidak overtrade, overconfident. Saya mencoba untuk tidak melakukan hal tersebut. Kenapa? Hal itu sudah terlihat juga dari tadi saat live trade. Banyak sekali saham yang saya katakan ini bagus, ini baik, ini oke, tetapi saya tidak masuk semua. Itu juga saya omong di live trade tadi. Saya hanya masuk ke beberapa karena saya menjaga diri saya untuk tidak overtrade, tidak overconfident. Karena tadi di awal sudah mendapatkan cuan, kadang adrenalin itu terpacu dengan sendirinya. Jadi
perlunya kita menjaga, mengatur psikologi kita, emosional kita seperti apa. Tuh. Dan memang kembali ke satu, saya fokus ke memang mayoritas ke scalper. Atau ya bisa dikatakan trade 2-3 hold, 2-3 hari atau 4 hari hold, habis itu saya jual. Itu yang saya lakukan di market seperti ini. Sampai kapan? Maybe sampai Januari, karena melihat masih belum adanya tanda-tanda rebound atau tanda-tanda IHSG akan lebih asoy, lebih enak, lebih enjoy lah. Dan ya seperti apa yang saya share, saya kebanyakan memang bermain ke saham-saham bisa dikatakan small cap atau gorengan. Nah itu yang saya lakukan sejauh ini. Dan lantas apa aja saham yang masuk radar atau watchlist saya? Ada 4 saham akan saya bahas tetap di video ini. Oke, saham-sahamnya ada apa? Ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama yang sudah masuk radar watchlist saya yaitu ada BBYB atau kode dari saham Bank Neo Commerce. Ini di 2021 sangatlah booming ya saham ini ya. 2021 masih di harga 254 dan berada di titik peak tertinggi itu di Januari 2022 sampai 2600. Bayangkan kalau teman-teman hold sejak 200 sampai 2600 ya. Berarti teman-teman sudah cuan berapa nih? Cuan 1200% ya. Sedangkan kondisi sekarang harganya sudah jauh di bawah. Harganya sudah 750 dari peak 2600 dikurangi 750 berarti sebesar berapa ya? Kalau kita hitung ada di angka 71% penurunannya. Penurunannya begitu dalam jangka waktu hanya 8 bulan ya. Nah ini kan sangatlah dalam. Satu itu, poinnya dia sudah turun begitu dalam sebesar 70%. Yang kedua, sudah terlihat dia mulai sideways ya. Ini sudah mulai sideways. Kalau teman-teman belajar dengan yang namanya structure market, di mana saat saham itu bergerak naik uptrend, habis itu dia sideways, dia bergerak datar, itu adalah salah satu ciri dia akan terjadi distribusi. Dan ini benar, di peak dia sudah mulai sideways, distribusi, dan mulai ada pattern bearish. Ini ada invert head and shoulder ya, ada head and shoulder, ada double top. Jadi di situ dia turun dalam, dan selanjutnya dia turun, dia akan sideways lagi untuk melakukan akumulasi. Dan ini saya melihat volume sudah mulai kencang, ini sudah mulai ada tanda-tanda mau akumulasi untuk si BBYB sendiri. Jadi itu jujur saya belum masuk di saham ini, saya hanya baru ternotis oleh saham ini setelah penurunan begitu dalam. Jadi bisa masuk ke watchlist teman-teman. Itu yang pertama, BBYB. Yang kedua, ini saham yang cukup kontroversial akhir-akhir ini dan sangatlah membuat IHSG begitu turun dalam, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Gojek Tokopedia. Dan teman-teman yang sudah join di channel Telegram, saya beri info bahwa saya masuk ke saham ini, tetapi hanya porsi sangatlah kecil ya. Saya di average 100, 111 atau 115. Itu sedangkan kondisi sekarang Goto ini sudah berada di angka 97 ya. Nah, ini kan harga yang sudah terlalu dalam. Kalau kita bandingkan dengan saat dia IPO di angka 300, ini kan sudah turun 350 kurangi 97 dibagi 350 dikali 100. Sudah turun 70% ya. Yang perlu diperhatikan lagi dari teman-teman adalah saham ini baru IPO 2022. Tuh. Nah, ini penurunannya begitu dalam 77%. Nah, ini sama saya sudah notice untuk saham ini, dan sesuai dengan apa yang saya omongkan tadi, di mana apa yang naik kencang pasti akan turun kencang. Begitu sebaliknya. Dan ini penurunannya tidaklah berhenti ya. Ini video yang lama saya analisa bahwa ini ada perlawanan, habis itu ya memang ada perlawanan, after that dia turun lagi lanjut. Nah itu perlu di notif teman-teman lah ya. Apakah saham ini akan ke 50 untuk Goto? Saya rasa tidak. Cuman emiten ini bisa dikatakan memang sangatlah mencari duit dalam tanda kutip. Karena apa? Karena di prospektusnya mereka menjelaskan setiap tahun mereka issue ya. Secara logika dasar kita akan berpikir
kalau pemilik saham sering melakukan reg issue, berarti kan mereka akan semakin berkurang ya persentase kepemilikan di perusahaan tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa mereka mau persentasenya berkurang? Padahal secara logika kita pasti kan pengen keuntungan paling besar itu ada di kita. Satu itu, dia akan melakukan reg issue selama 10 tahun berturut-turut. Yang kedua, dia tidak listing di bursa Indonesia aja. Dia ada rencana melakukan listing di luar juga. Kalau nggak salah di US kalau nggak salah. Itu. Dan kalau dia listing di luar berarti kan ada sekian persen yang mereka keluarkan juga. Sampai saat ini sudah mulai mengerti logika dasarnya seperti apa. That's why saya mencoba untuk mulai koleksi saham. Dan saya menilai saham ini tidak ke 50. Kenapa? Ada 2 perusahaan juga yang berinvestasi di sini dan ini perusahaan besar. Satu itu Astra Internasional atau kode saham ASI, dan yang kedua adalah Telkom, kode saham TLKM. Dan yang akhir-akhir ini juga KPK ya mulai menyelidiki ya perihal investasi Telkom di GoTo. Sangatlah menarik, ada kepentingan BUMN di sini. Oke, itu yang kedua, ada GoTo. Dan selanjutnya itu ada Bukalapak, sama seperti saham digital lainnya ya. Saham ini sudah turun begitu dalam, bahkan sempat sejak IPO di Agustus 2021 sempat di angka 1.300. Setelah itu gila harga sahamnya sampai 200. Dan ini sudah masuk fase akumulasi jelas. Dia sideways sudah begitu lama secara struktur market. Dan ini sempat saya notice di channel bahwa Buka ini mulai menarik. Saya share juga. Dan secara short term ini dia double bottom, kalau nggak salah ini candle 1 hours ya. Terus turun, dia akan mencoba untuk bikin inverted head and shoulder dan target ke 312. Kalau hal itu terjadi, saham ini akan sangatlah menarik jikalau tembus harga 300. Itu sangat menarik sih saham ini. Possible untuk ke 500 untuk saham ini Buka. Saya juga belum mempunyai saham ini, jadi ini sudah masuk daftar radar saya. Dan yang terakhir ini masih sama, saham yang berbau digital yaitu Arto. Aslinya ada nanti akan saya omongin. Nah ini Arto juga sama, hampir sama dengan BBYB ya. Digadang-gadang sebagai bank digital di 2021 dia naik daun ya. 2021 awal 2021 masih di harga 3.500, bahkan pernah berada di titik peak 19.000 ya. Berarti 19.000 kurangi 3.500 dibagi 3.500 kali 100. Kenaikan 400%. Nah itu sangatlah tinggi dalam jangka waktu 1 tahun ya. Dan di akhir 2021 ini sudah terlihat ya, dia mulai distribusi, terlihat di atas dia melakukan sideways yang lama, volume juga sudah makin besar. Nah ini menunjukkan bahwa memang penurunan kenaikannya sudah terbatas. Ditandai dengan pattern bearish yang terlihat. Ini ada head and shoulder, ini ada inverted cup and handle, ini pun juga sama. Jadi saham ini itu. Ini juga mulai naik, ada bullish divergence. Jadi secara short term mulai menarik saham ini. So ini masuk saham saya. Mungkin itu 4 saham yang jadi radar atau watchlist saham saya. Apakah saya masuk semua? Nah ini perlunya diversifikasi. Dan saya juga tadi share di live thread bahwa saya mempunyai ketololan waktu dulu di mana saya pernah memegang saham di atas 12 atau 13 saham yang berakibat saya tidak bisa konsentrasi. Kondisi kalau cuan pasti kita akan euforia, tapi kalau kondisinya minus kita akan stres. Dari situ saya berkaca dari kesalahan saya yang membuat saya akan fokus ke maksimal sekian saham. Dari 4 saham ini kemungkinan besar saya hanya masuk 2. Teman-teman sudah tahu saya masuk di GoTo. What the next? Maybe antara Arto, BBYB, atau Buka. Apa yang saya akan masuk? Mungkin saya akan kedepannya share di channel Telegram. Oke, mungkin itu. Dan yang terakhir, besok Sabtu kita akan adakan ngobrol bareng ya, santai di Google Meet. Bagi teman-teman silakan email di 2022.belajarsaham@gmail.com. Silakan di email aja mau join gitu. Nah nanti Sabtu jam 10 kita ngobrol lewat Google Meet perihal kondisi ya, review seminggu ini
marketnya seperti apa, dan kedepannya ya seminggu depan marketnya seperti apa, dan akan saya share beberapa saham yang diakumulasi selama seminggu sebelum nantinya di share di YouTube. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jadi apakah akan terjadi window dressing? Teman-teman bisa tonton 14 saham yang bisa kasih cuan di bulan Desember. Itu bisa ditonton dan di situ bisa disimpulkan lah apakah ada window dressing atau tidak. Itu, dan see you on the next week. Kita live trade bareng lagi setiap hari Kamis, dan bagi teman-teman yang sudah join, terima kasih sejauh ini. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Bye bye.